Pantatnya kecil sekali, tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Suka minum alkohol dan jelek sekali. Berani minta mahar 20 juta. Saya rasa, kau harusnya bawa mas kawin 200 juta. Baru pantas. Kalau saya punya 200 juta, saya tidak akan sudi. Kalian komentari begini, kau ini jelek seperti kodok. Masih bilang saya jelek, kau baik-baik saja. Kau. Memang pantat saya kecil. Kalau pantat saya besar, saya akan menduduki kau sampai mati. Galak sekali. Gadis ini galak sekali. Lihat, kita harus memberi dia pelajaran, serang dia. Ayo. Hehehe. Jangan dipukul. Menduduki saya sampai mati, lihat siapa yang akan mati. Gadis kecil, lihat mulutmu masih lancang atau tidak. Ketemu kau sekali, pukul kau sekali. Dokter, ibu saya bagaimana? Penyakit ibumu ini membutuhkan obat dan alat dari luar negeri. Tanpa 200 juta, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Dikomentari sedikit tidak akan kenapa-kenapa. Kenapa saya ini tidak bisa menjaga mulut sendiri? Tuan Li, Nyonya tua sekarang ada di ruang gawat darurat. Beliau bersikeras ingin melihat akta nikah Anda. Baru mau operasi gadis, seperti apa yang bisa menarik perhatian Tuan? Sekarang di mana saya bisa mencari uang sebanyak itu? Matanya merah karena menangis. Seperti kelinci. Tuan bilang apa? Menikah denganku, aku akan memberimu mahar. Aku benar-benar dengan orang asing yang baru kutemui 10 menit menikah. Aku hanya butuh akta nikah. Di antara kita, tidak akan ada hubungan yang sebenarnya. 1 tahun kemudian kita bercerai. Ini kartu debitku, kau bisa pakai sesukamu. Terima kasih orang baik. Saling membutuhkan saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa. Halo. Ini aku besok bercerai. Ada waktu. Oh baik. Ada ah. Maaf, saya agak sibuk. Saya tutup dulu. Maaf, Anda baik-baik saja? Jangan sentuh Pak Direktur kami. Orang ini tampak familiar. Saya akan terlambat. Nyonya, Anda terlambat. Pak Direktur baru saja pergi. Saya sengaja menghindarinya. Saya sedang memulihkan diri di desa dan memakai baju lama. Saya tidak sempat ganti baju. Saya akan beli baju baru dulu untuk menemuinya. Suzy, 3 bulan berturut-turut kinerjamu tidak memenuhi target. Sesuai aturan perusahaan, kamu harus berlutut dan menampar diri sendiri 30 kali. Hei, masih bengong, tidak mau menampar, berarti tidak mau kerja lagi. Hei, dari mana pengemis bau ini? Keluar. Jangan buat toko kami bau. Mulutmu yang paling bau di sini. Kenapa kau tidak menyuruh mulutmu untuk keluar? Hei kau. Nenek, jangan takut. Silakan masuk dan lihat-lihat. Saya akan melayani Anda. Anak yang baik. Suzy, meskipun kinerjamu tidak memenuhi target, kau tidak perlu berharap pengemis bau ini membantumu mencapai target. Siapa bilang saya tidak bisa membantunya mencapai target? Baju di toko ini saya beli semua. Kartu yang diambil dari tempat sampah, kartu rusak, berani pamer di depan saya. Coba gesek dan lihat, apakah ini kartu rusak? Saldo kartu 100 miliar. 100 miliar. Ya, sebanyak itu. Sebanyak itu. Nak, semua baju yang kubeli hari ini dihitung sebagai kinerjamu. Tapi kamu sangat pintar dan cantik. Di sini, sungguh sayang. Nenek, sejujurnya, saya belum lulus kuliah.
Sulit sekali mencari pekerjaan. Nak, apa kau punya resume? Punya. Baiklah, tunggu sebentar. Ke grup Longyu jadi manajemen trainee. Nanti kamu akan jadi eksekutif perusahaan. Grup Longyu, perusahaan 500 besar dunia, eksekutif. Saya, Nak pulang dan tunggu kabar. Ada apa ini? Saya cuman alergi, bukannya mau meninggal. Aduh, Cepat. dokter. Alergi alkoholmu makin parah. Saya harus menghubungi keluargamu. Sudah setahun lebih menikah, saya belum pernah bertemu istrimu. Kau masih ingat seperti apa rupanya? Tidak ingat. Yanci. Yanci. Apa kau pergi minum lagi? Harusnya istrimu yang mengaturmu. Hari ini panggil dia ke sini. Sudah setahun, saya belum bertemu cucu menantu saya. Dia sibuk, tidak ada waktu. Kau. Ya, Nek. Apa yang kau pegang itu? Oh ya, hari ini saya bertemu seorang gadis muda. Saya ingin dia bekerja di perusahaanmu sebagai pegawai magang. Lihatlah. meskipun nenek punya koneksi tapi aku bahkan belum lulus kuliah. Bagaimana mungkin bisa masuk perusahaan 500 besar? Halo. Baik, saya pasti datang tepat waktu untuk wawancara. Yes? Selamat siang. Saya datang untuk wawancara. Untuk wawancara, silakan isi formulir ini dulu. Lalu, di koridor depan lurus sampai ujung, lalu belok kiri, belok kanan di persimpangan pertama ruang pertemuan paling dalam. Belok kiri atau kanan tadi ya? Oh, baik ah. Sepertinya orang yang tadi kutabrak. Wawancara di bawah sudah selesai. Inilah orang yang nenek minta untuk kurekrut, kelihatannya tidak terlalu pintar. Kamu terlambat 5 menit. Saya tersesat, perusahaan ini seperti labirin. Memang tidak terlalu pintar. Ini formulir yang diberikan resepsionis untuk saya isi. Saya sudah mengisinya. Ada kesalahan sistem bagaimana bisa orang yang belum lulus kuliah diundang untuk wawancara. Kamu boleh pergi. Pergi. Saya minta kamu tetap di sini. Saya akan mewawancaraimu sendiri. Yang lain silakan keluar. Asisten Zhu. Inilah ujian kamu. Minum alkohol. Keahlian khusus di CV kamu, bukannya minum. Coba saya lihat seberapa kuat kamu minum.
Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Tahu jamuan kenegaraan, pendamping minum di jamuan kenegaraan. Satu orang bisa menemani 20 meja. Seperti minum air. Hanya saja sekarang saya agak tidak nyaman karena kekenyangan. Ini yang keberapa? 1. Kamu lulus wawancara ikut saya. Orang yang baru wawancara tadi siapa ya? Tuan Lee wawancara sendiri, perhatiannya terhadap dia cukup spesial ya. Seorang yang belum lulus kuliah berani-beraninya bertemu Tuan Lee sendirian. Manajer Jiang urus penerimaannya. Setelah selesai, cepat ke mall cari saya. Oh, baik. Tuan Lee. Lebar bahu 39, lingkar dada 88, lingkar pinggang 62, panjang kaki 103. Jangan-jangan aku ini disukai Tuan Lee. Malam ini ada acara minum, ikut saya. Bukankah itu waktu pulang kerja? Bos kapitalis menyebalkan. Baru datang sudah memerasku. Untukku. Tidak diambil kembali. Dijual bekas ini bisa laku banyak juga kan? Wanita materialistis. Tidak seperti istriku setahun ini. Dia hanya menerima mahar 200 juta. Sama sekali tidak pernah menggunakan uang di kartu tambahan. Perceraian kali ini harus memberinya kompensasi lebih. Ngomong-ngomong, usia istriku hampir sama denganmu. Bantu aku memilih beberapa hadiah. Aku mau memberikannya untuk istriku. Seusian denganku sudah menikah dengan CEO benar-benar pemenang hidup ya baik. Besok bercerai. Bawa buku nikah. Besok kita bercerai. Bawa akta nikahmu. Bagaimana? Kau boleh saja memanjakan istrimu, tapi suamiku tidak boleh mengirim pesan padaku? Sudah menikah? Acara malam ini akan segera berakhir. Minta suamimu menjemputmu. Tidak perlu. Aku tidak akan mabuk. Pak Wang, lama tidak bertemu. Bersulang. Hahaha. Lama tidak bertemu Tuan Wang. Lain kali lebih rendah diri. Bukankah kau yang memilihkan baju ini untukku? Aku juga tidak menyangka. Kulitmu seputih ini. Apa? Bukan apa-apa, tunggu aku di sini. Kau istri Tuan Lee. Bukan, memangnya kenapa? Li Yanci ini biasanya berpura-pura seperti pertapa, tidak disangka dia juga diam-diam. Main perempuan ya? Kalian salah paham, aku hanya bawahan Tuan Lee. Aku mengerti, di kalangan kita ini, perempuan sepertimu hanyalah mainan. Malam ini, kalau kau bisa melayaniku dengan baik, mungkin Tuan Lee akan memberimu hadiah. Hei! Kakek tua, begitu ingin mempermainkan orang. Apa kau dulu pernah dipermainkan? Perempuan jahat, Yanci tidak mengajarimu sopan santun. Hari ini aku akan mengajarimu apa itu tata krama. Kau berani menyentuh orangku? Orangku berani kau sentuh. Lepaskan, sakit, bicara baik-baik. Lepaskan. Aku. Tadi kamu mencarikan selendang untukku? Memangnya apa lagi? Tuan Lee, jangan lupa, kamu masih butuh pasokan barang dari saya. Sekarang saya naikkan harganya 10%.
Sepertinya kamu tidak peduli. Hei, menaikkan harga seenaknya. Tidak tahu malu. Tuan Lee, jika kamu bisa minum semua minuman ini dan membuat saya senang, barang saya selanjutnya akan saya beri setengah harga. Ini, whisky dengan kadar alkohol tertinggi. Kalau diminum semua bisa bahaya. Sepertinya Tuan Lee kali ini akan jatuh cinta pada wanita ini. Tuan Lee sepertinya tidak mau minum. Tentu saja, mungkin menganggap uang ini kecil. Biar saya yang minum. Karena saya yang membuatmu marah, biar saya yang minum. Tidak boleh. Saya karyawan Tuan Lee, saya akan minum untuknya. Kenapa tidak boleh? Hei, biarkan dia minum. Dia seorang wanita. Berapa banyak yang bisa dia minum? Baiklah. Tapi, kalau tidak habis, temani saya semalam lagi. Baik. Jangan memaksakan diri. Percaya padaku. Masih bisa minum lagi. Astaga. Ini. Wanita tangguh. Kamu. Kamu harus menepati janji. Baik. Salut. Saya, Pak Wang, pertama kalinya kalah dari seorang wanita. Di depan banyak rekan bisnis. Tenang saja. Saya pasti akan menepati janji. Tuan Lee, selamat atas kontrak yang sudah ditandatangani. Lagi mikirin apa? Bagaimana mungkin dia istri saya? Kamu gila ya? Bahu lebar, pinggang ramping. Pinggul berisi. Tuan Lee, tubuhmu bagus sekali. Kamu mabuk. Ngomong apa? Aku nggak dengar. Mulut kecil cerewet sekali. Pengen cium kamu? Kamu aneh, minumannya kayaknya dikasih sesuatu. Ayo, telepon, suruh suamimu jemput. Oh. Tuan Lee, perlu menjemputmu. Tidak usah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Suamiku nggak angkat teleponku. Kayaknya suaminya juga nggak baik sama dia. Sudahlah. Suzy, rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Rumahku. Di sini. Keras banget otot dadanya. Pria setampan ini, nanti aku sama teman-temanku masing-masing 10 orang. Suzy.
Tuan Li, saya berjanji tidak akan mengambil keuntungan dari kamu lagi. Bisakah kau melepaskanku? Membiarkanmu mengambil keuntungan dari orang lain. Tidak mungkin. Tuan Li, efek obatnya sudah hilang. Biarkan aku pergi. Masih menginginkan pria tampan. Tidak lagi. Pria hanya akan mempengaruhi kecepatanku mencabut pedang. Maaf, Tuan Li. Jas Anda kotor. Akan kucuci bersih dan kukembalikan. Zi, pekerjaan barumu itu bagaimana? Cukup baik. Atasan juga sangat perhatian padaku. Baguslah. Jangan terlalu lelah. Kalau saja ibu tidak merepotkanmu, mungkin kamu akan. Aduh, Bu, kenapa ibu membahas ini lagi? Kita kan keluarga. Ngapain membahas merepotkan atau tidak? Ibu fokus saja sembuh. Soal uang tidak usah dipikirkan. Anakmu ini pandai cari uang. Baguslah, baguslah. Ngomong-ngomong, Bu, buku nikahku ibu taruh di mana? Buku nikah. Di laci itu, coba lihat. Baik. Bu, kalau begitu aku berangkat kerja dulu ya. Ya. Kamu ngapain? Kamu telat, kamu tidak tahu. Aku tidak telat, aku datang tepat waktu. Bukankah itu jas Tuan Li? Betul, Tuan Li kemarin memakai jas ini. Berani sekali mencuri baju Tuan Li. Kau sungguh menjengkelkan. Jangan-jangan semalam kau memeluk baju Tuan Li sambil tidur. Kalian salah paham. Bajunya kotor karena aku, jadi aku kembalikan. Lelucon, berani telepon Tuan Li untuk bersaksi. Baiklah, sekarang juga. Masuk. Tuan Li. Dia bekerja keras kemarin. Siapkan satu cangkir lagi. Aku akan menemui Zi. Tuan Li, Anda memperlakukan Zi dengan sangat istimewa. Jangan-jangan kau tidak punya nomor telepon Tuan Li? Benar, aku tidak punya. Tapi telepon kantor Tuan Li mungkin bisa. Aku akan segera menelepon. Setelah aku membuktikan kepolosanku, kalian semua harus meminta maaf padaku. Jika kau tidak bisa membuktikannya, kau harus keluar dari perusahaan ini. Mohon Tuan Li, angkat teleponnya. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Benar-benar orang dari dua dunia yang berbeda. Aku hanya alat yang bisa dipanggilnya kapan saja. Aku ingin menghubunginya tapi tidak bisa. Tuan Li sama sekali tidak mengangkat teleponmu. Mungkin saja beliau sedang sibuk. Baju ini benar-benar diberikannya padaku. Masih berkeras kepala. Jangan kira aku tidak tahu apa maumu. Ku beritahu kau. Walaupun kau telanjang di depan Tuan Li, beliau juga tidak akan melirikmu. Kau begitu berpengalaman. Apa karena kau dulu pernah telanjang, tapi dia tidak melihatmu? Kau. Dasar perempuan tidak tahu malu. Sepertinya hanya memecatmu saja tidak cukup. Kalian, lucuti bajunya dan arak dia keliling perusahaan. Aku ingin orang lain melihat apa akibatnya bagi orang yang mengincar Tuan Li. Jangan sentuh aku. Bengong, ngapain? Lucuti bajunya. Jangan. Lepaskan. Jangan. Aduh.
Jangan. Lepaskan. Jangan. Jangan. Lepaskan. Jangan. Kalian sedang apa? Maaf, akta nikah ini milik saya. Dia mau apa? Jangan bilang dia mau memukul saya. Aku bahkan mau merapikan rambutnya. Saya benar-benar gila. Karena pekerjaan, perhatikan penampilan. Asisten Zhou, berikan kopi ini padanya. Saya sudah memperhatikannya. Saat saya datang, semuanya baik-baik saja. Ini semua karena dia. Dia bilang mau memecat saya dan mau melucuti pakaian saya, lalu diarak keliling kantor. Kamu mau memecatnya? Ya, Tuan Lee. Dia melanggar peraturan perusahaan. Sebagai atasannya, memecatnya adalah hal yang wajar, kan? Suzy tadi malam membantu Tuan Lee menyelesaikan proyek pesanan senilai 1 miliar. Dia adalah pahlawan besar bagi perusahaan. Kenapa kamu bisa seenaknya bilang pecat ya pecat? Meskipun dia berhasil menyelesaikannya, lalu kenapa? Tuan Lee, Anda tidak tahu. Suzy tidak hanya memiliki perasaan yang tidak pantas terhadap Anda, tapi dia juga mencuri baju Anda. Tidak percaya? Lihat ini. Orang seperti ini tidak pantas untuk dihormati. Seharusnya dipecat dan diarak keliling kota. Baju ini saya yang berikan padanya. Baju ini saya yang berikan untuknya. Bagaimana mungkin? Fokuslah pada pekerjaanmu. Lain kali kamu yang akan dipecat. Terima kasih, Tuan Lee. Tuan Lee bijaksana. Bodoh. Berikan padanya. Kembali bekerja. Selesai sudah. Tertempel lem. Itu buku nikahmu masih ada. Punyaku tidak bisa dipakai. Bereskan semua ini hari ini. Itu buku nikahmu masih ada. Punyaku tidak bisa dipakai. Masih. Asisten Ju, buku nikahku masih ada atau tidak? Pak Presiden Direktur, jika saya menghilangkan buku nikahmu, apakah kamu akan membunuhku? Tidak akan. Membunuh itu melanggar hukum. Syukurlah, Tuan Lee. Saya menghilangkan buku nikahmu. Gajimu dipotong setengah tahun. Tuan Lee. Lelah sekali aku. Data perusahaan ini lebih banyak dari buku catatan kelahiran dan kematian. Kalau begini terus, kapan aku punya waktu untuk bercerai? Bercerai? Sepertinya dia dan suaminya. Memang hubungannya kurang baik. Bengong saja. Saya sedang berpikir selamatkan Pak Presiden Direktur dulu. Atau selamatkan dokumen dulu. Saya tidak perlu kamu selamatkan. Bodoh. Suzy, kamu ke pantry sudah 20 menit. Meskipun kamu sudah dapat pesanan, kamu tidak boleh malas-malasan. Mana ada 20 menit? Tidak dengar. Kembali bekerja. Oh. Pak Manajer, datanya terlalu banyak. Saya tidak bisa menyelesaikannya.
Lembur, tidak peduli seberapa larut harus diselesaikan. Dan ingat matikan saklar listrik setelah pulang kerja. Baik. Besok kirim mesin kopi dan biji kopi ke kantor Suzy. Ah. Saya tidak mau kopi instan tumpah ke saya lagi. Baunya tidak enak. Menyengat sekali. Tuan Lee kalau peduli sama dia, bilang saja alasanmu. Terlalu buruk. Apa yang kalian lakukan? Suzy, kamu yang terakhir pergi semalam, apakah kamu yang mematikan saklar listrik? Iya. Kenapa? Komputer perusahaan sedang mengunggah data. Kamu tidak tahu, saklar dimatikan. Pengunggahan data gagal. Akibatnya hari ini perusahaan rugi jutaan. Suzy, kamu membuat masalah besar. Tunggu saja sampai dipecat. Benar, manajer Jiang yang menyuruh saya mematikan saklar listrik. Kapan saya menyuruhmu mematikan saklar listrik? Kamu punya bukti. Hei, usir Suzy keluar. Lepaskan saya. Lepaskan. Jelas-jelas kamu yang menyuruh saya. Kamu masih tidak mengaku. Diam, bawa dia keluar. Jangan. Hentikan. Berhenti. Ada apa ini? Tuan Lee, itu Suzy. Dia mematikan listrik tanpa izin, menyebabkan pengunggahan data gagal. Perusahaan rugi besar. Saya memecatnya. Itu masuk akal. Tuan Lee, itu manajer Jiang yang menyuruh saya mematikan listrik. Tuan Lee, lihat Suzy tidak hanya tidak menyesal, tapi juga ingin menyalahkan saya. Bagaimana dia menjelaskannya padamu? Apakah ada rekamannya? Tidak ada. Rekaman CCTV. Rekaman CCTV bisa membuktikan perkataan saya. Tuan Lee, apakah Anda percaya seorang karyawan magang baru dan tidak mempercayai saya? Saya percaya bukti. Bagaimana kalau kita lupakan aja? Wajar jika seorang karyawan baru membuat kesalahan. Tidak perlu melihat rekaman CCTV. Membahasnya lagi hanya akan memperburuk keadaan. Periksa. Untung rekaman CCTV tidak ada suaranya. Tuan Lee, saat itu saya sedang memberi Nona Zi arahan kerja. Saya tidak menyangka dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnah saya. Tuan Lee, rekaman CCTV perusahaan kita seharusnya tidak serendah ini tanpa suara, kan? Manajer, datanya terlalu banyak. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Kerjakan lembur. Tidak peduli seberapa larut, kamu harus menyelesaikannya. Dan ingat untuk mematikan listrik setelah pulang kerja. Masih ada yang ingin dikatakan. Tuan Lee, saya. Jiang Mengyao. Dicopot dari jabatan manajer. Diturunkan menjadi staf biasa dan dipotong gaji selama 6 bulan. Suzy juga. Dipotong gaji selama 6 bulan. Hah, ini jelas-jelas bukan salah saya. Kenapa saya juga harus dihukum? Pikirkan sendiri. Kalau saya sudah mengerti, bisakah gaji saya dikembalikan? Tidak bisa. Gaji 6 bulan ini harus dikembalikan. Nenek, pulanglah. Nenek di sini. Saya benar-benar tidak bisa fokus bekerja. Saya baru datang sudah diusir. Saya kesepian, saya bosan, di rumah saya tidak bisa tidur sendirian. Nenek. Kenapa nenek ada di sini? Tuan Lee, kalian itu cucu saya. Kenapa saya tidak boleh di sini? Sepertinya kamu sangat suka bekerja ya. Setelah pulang kerja masih datang mencari Pak Presiden. Tidak sopan. Tidak tahu cara mengetuk pintu. Maaf, saya tadi agak terburu-buru. Bagaimana kalau saya keluar dan mengetuk lagi?
Zi ini, anak yang baik. Kalian nanti bekerja sama. Kamu harus menjaganya baik-baik. Pupuklah rasa di antara kalian. Saya sudah menikah. Nenek kan tahu. Jangan kira saya tidak tahu kamu dulu demi saya melakukan operasi. Kamu menikah palsu untuk menipu saya. Pernikahan saya memang benar adanya. Suzy, saya juga memang tidak menyukainya. Apa kurangnya dia? Kenapa kamu tidak menyukainya? Dia sudah menikah. Tadi memang saya sangat tidak sopan. Memberi Tuan Li dan Nenek tuangkan 2 cangkir teh. Mereka seharusnya sudah tidak marah lagi, kan? Kalau begitu, kalian bersikap baiklah padanya. Jadilah tangan kananmu. Tidak bisa jadi istri. Jadi rekan kerja juga cukup baik, kan? Tidak bisa. Saya tidak berencana mempertahankannya. Dia terlalu polos, tidak cocok untuk dunia kerja. Dia dan suaminya sepertinya hubungannya kurang baik. Lebih baik kembali ke keluarga, memperbaiki hubungan itu yang terpenting. Maksudmu apa? Beraninya kau bilang aku tidak cocok untuk dunia kerja. Beraninya kau bilang perempuan harus kembali ke rumah. Gadis ini masih tetap berani seperti biasanya, sama sekali tidak takut pada Yanci. Kau bahkan tidak bisa melakukan pencatatan kerja dengan baik, apalagi yang bisa kau lakukan dengan baik. Pencatatan kerja. Tidak peduli siapa yang memberikanmu pekerjaan, walaupun hanya secara lisan, harus dikonfirmasi secara tertulis, bisa menyelamatkanmu di saat-saat kritis. Kau bahkan tidak tahu ini. Yanci Ziyi adalah gadis yang baru bekerja. Gadis muda, wajar jika dia tidak mengerti. Jangan terlalu keras. Pak Li sebelumnya tidak ada yang mengajari saya. Beri saya kesempatan. Saya pasti akan beradaptasi dengan dunia kerja. Baik, saya beri kau kesempatan. Penilaian peserta pelatihan manajemen sebulan lagi. Jika kau bisa mendapat peringkat pertama, kau boleh tinggal. Jika tidak, kau harus pergi. Baik. Peserta pelatihan manajemen lainnya semuanya lulusan universitas ternama. Bagaimana saya bisa mendapat peringkat pertama? Semuanya. Sekarang diumumkan pemberitahuan penilaian peserta pelatihan manajemen. Semua peserta pelatihan manajemen, silakan kemari. Penilaian ini membutuhkan 2 orang dalam satu kelompok. Kalian perlu menemukan rekan satu tim masing-masing. Nah, untuk penilaian yang pertama adalah untuk grup persiapan untuk KTT bisnis, mengundang para elit dari berbagai industri. Semakin banyak orang yang diundang, semakin tinggi skornya. Soal ujian diumumkan setengah bulan sebelumnya. Pak Li benar-benar berusaha keras untuknya. Saya tidak lulus kuliah, kalian semua pasti tidak mau satu tim denganku. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ziyi, kita satu tim saja. Minggir kau Ziyi, satu tim denganku saja. Aku jamin kau akan sukses. Aduh, satu tim denganku saja. Satu tim denganku, satu tim denganku, satu tim denganku saja. Yang tidak lulus kuliah malah jadi rebutan. Saya pikirkan dulu. Baik, kalau begitu, ingat pilih saya ya. Pilih saya, pilih saya. Pilih saya, pilih saya. Pilih saya, pilih saya. Kalian minggir dulu, saya ingin tenang. Semoga berhasil. Semoga Tuhan memberkati. Rekan kerja yang mana paling cocok bekerja sama dengan saya? Kau membuatku kaget. Tuan Li, kenapa mengagetkan saya? Keputusan sepenting ini kamu serahkan pada takdir. Jika saya tidak menyerahkannya pada takdir, apakah saya harus menyerahkannya pada Anda? Baiklah, saya pilihkan satu untuk kamu. Yang ini saja. Pendidikan terendah, pengalaman paling sedikit, paling cocok bekerja sama denganmu. Kamu meremehkan saya? Siapa yang pendidikannya terbaik dan pengalamannya paling banyak? Li Sisi. Baiklah, pilih dia saja. Tuan Li, hadiahnya sudah saya minta orang untuk membungkusnya. Apakah Anda mau memberikannya sendiri kepada Nyonya? Ya, saya sudah beberapa kali membatalkan janji dengannya. Memang seharusnya saya meminta maaf secara langsung. Seingat saya sudah memberikan alamatnya kepada Anda. Jangan bilang Anda juga menghilangkannya. Gadis ini, bagaimana bisa dia juga menulis alamatnya di sini? Tidak.
Ini mudah ditemukan. Saya hanya menggunakannya untuk ganjal kaki meja. Saya salah, Tuan Lee. Siapa yang kalian cari? Sayang, siapa itu? Tidak tahu, 2 orang gila. Ayo pergi. Istriku Lianci. Dia berselingkuh. Tuan Lee, bagaimana kalau kita tanyakan saja? Diam. Masih mending tinggal di lantai 2. Tinggal di penthouse, memang sih luas. Buang sampah saja susah. Tuan Lee, asisten Joe. Kalian kenapa ke sini? Mau memberikan hadiah untuk Nyonya. Buang semua ini bersama sampah. Buang? Bukankah ini hadiah yang dipilih untuk istri kamu? Jangan banyak tanya. Karena kamu yang memilihnya, semuanya untukmu. Dia orang miskin, mana mungkin mampu beli jepit rambut Chanel? Pasti Tuan Lee yang memberikannya. Suzy, karena kamu tidak tahu posisi kamu, jangan salahkan saya kalau saya tidak sopan. Suzy, Pak Guo dari Sinar Group sekarang masih di Hotel Internasional kamar 8519. Kamu pergi undang dia untuk menghadiri konferensi kita. Sekarang pergi masih sempat. Kalau terlambat mungkin dia sudah check out. Baik. Pak Guo, selamat siang. Saya Suzy dari grup Longyu. Saya datang hari ini untuk mengundang Bapak untuk menghadiri. Si cantik akhirnya datang juga. Sudah lama menunggumu. Tuan Guo, tolong jaga sikap Anda. Jangan panggil saya Pak Guo. Panggil saya Kakak. Kakak belum puas denganmu. Sudah mau pergi saja. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Tuan Lee, malam ini ada acara pembukaan perkebunan anggur. Tapi saya tidak bisa menghubungi Suzy. Di mana Suzy? Saya tidak tahu. Tuan Lee mungkin dia sedang ada urusan. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Pergi, pergi. Nona Su. Nona Su. Suzy. Tuan Lee, ini rekaman CCTV lorong hotel. Ingin mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri pertemuan bisnis kami. Berjalan di lantai atas. Pergi kamu.
Jangan sentuh saya. Tolong, tolong. Jangan sentuh saya. Tolong. Jangan sentuh saya. Suzy, Kalian siapa? Berani merusak urusanku. Kalian tahu siapa saya? Aku tidak akan melepaskan kalian. bawa dia pergi, penjarakan dia. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu baik-baik saja. Tuan Lee, bolehkah saya melapor? Lee Sisi. Tuan Lee, semua ini karena dia yang menyuruh saya menemui Pak Guo di hotel. Tuan Lee, Suzy memfitnah saya. Jangan kira saya semudah dulu untuk ditipu. Bukti kerja, saya tahu. Apa lagi yang bisa kau katakan? Tuan Lee, Pak Guo hari ini memang di Hotel Internasional. Sisi, apa kau salah ketik nomor kamarnya? 8919, bukan 8519. Benar. Aku tidak sengaja salah. Lee Sisi, penilaian magang dikurangi 50 poin. Pak Lee. Tenang saja, aku pasti bisa membuatmu lulus penilaian. Suzy, karena kau begitu cakap, laporan penilaian kuserahkan padamu saja. Laporan penilaian persentase laporan paling tinggi. Kau akan sebaik itu membiarkanku mengerjakannya. Jangan-jangan kau memikirkan cara untuk menjebakku lagi. Suzy, kau terlalu percaya diri, hanya laporan penilaian menjebakmu apa? Kau kerjakan atau tidak? Kau tidak kerjakan, aku kerjakan. Baiklah, aku kerjakan. Kau mau apa? Ke ruang arsip mencari data untuk membuat laporan. Ruang arsip harus setelah diangkat baru bisa masuk. Kau mau mencari data, hanya bisa sendiri pergi ke perpustakaan untuk meminjam. Ternyata jebakannya di sini. Tenang saja, masalah kecil ini tidak bisa mempersulitku. Tidak akan membuat kalian melihatku ditertawakan. Belum pulang kerja. Pak Lee, saya segera selesai. Suzy. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Bagaimana? Baru pertama kali melihatmu begitu peduli pada seorang. Mungkinkah? Langsung saja ke intinya. Kurang gizi. Orang itu hampir mati karena terlalu banyak bekerja. Lihat bagaimana kau mengeksploitasinya. Kalau sudah selesai, keluarlah. Baik, habis manis sepah dibuang. Pengusaha yang kejam. Tuan Lee. Kamu sudah bangun. Ini di mana? Kamu pingsan di rumah sakit. PPT laporan saya belum selesai. Jangan bergerak. Laptopnya sudah saya bawa bekerja di rumah sakit juga sama saja. Anda sangat perhatian. Tuan Lee, Anda tidak pulang? Saya tidak perlu dirawat. Mikir apa? Saya hanya mengawasi kamu bekerja. Oh.
Logikanya di sini bermasalah. Aduh, benar juga. Untung ada Anda. Tuan Lee, ini Anda sengaja pesan buah untuk saya. Buah yang dikirim lewat udara ini tidak segar. Kalau kamu takut mubazir, makan saja. Oh. Segar sekali. Benar saja, orang kaya memang banyak tuntutannya. Habiskan buahnya. Oh. Z. Bu, selarut ini ibu masih ke sini? Apa yang kamu bicarakan? Kamu kan sedang sakit. Bagaimana mungkin ibu tidak datang? Siapa ini? Halo Tante, saya Lianci, atasan Ziyi. Panggil saja saya Yanci, Tante. Tuan Yanci memang gagah. Terima kasih sudah merawat Z. Sebagai atasan, ini sudah seharusnya. Sudah selarut ini, Tuan Yanci, sebaiknya kamu segera pulang istirahat. Ji akan saya jaga. Baik. Kalau ada yang dibutuhkan, hubungi saya kapan saja. Biaya rumah sakit sudah saya bayar. Z, kalian berdua berbeda dunia. Jaga hatimu baik-baik. Katamu kau bagaimana bisa tiba-tiba pingsan? Ibu benar-benar khawatir sekali. Bu, aku tidak kenapa-kenapa. Kita pulang saja. Zi, kamu baru saja sembuh. Istirahat saja di rumah. Tidak perlu bekerja terlalu keras. Tidak perlu terlalu keras. Tapi ada sesuatu yang membuatku cemas. Bu, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Anak ini mau apa sih? Syukurlah, uang memang membuat hati tenang. Dengan begini, meskipun penilaiannya tidak lulus, aku tidak khawatir. Baiklah, semuanya dengarkan. 10 menit lagi presentasi penilaian manajemen pelatihan di ruang rapat dimulai. Suzy, laporan perlu dicetak untuk pimpinan. Printernya kehabisan kertas. Tolong ambilkan di gudang. Saya sibuk sekali. Oh. Permisi, bisa tolong bukakan pintunya? Setiap kelompok bersiap untuk presentasi. Penilaian sudah dimulai. Kamu kemana saja? Mencari Suzy. Kelompok pertama. Kok Li Vivi?
Suzy mana? Pasti dia menghindar. Para bapak dan ibu pimpinan, rekan-rekan, selamat siang. Saya presenter hari ini. List sisi berikut adalah PPT yang akan saya presentasikan. Meski pekerjaan tidak boleh terlalu keras, tapi difitnah seperti ini. Sungguh menyebalkan. Baik, presentasi saya sampai di sini. Terima kasih. Suzy pasti tahu kalau dia tidak sebaik Lee Sisi, jadi dia tidak berani datang. Wih Sisi. Presentasi yang aku buat bagus tidak? Suzy, kenapa kamu ada di sini? Pintu rusak? Kok kualitasnya bagus sekali? Ada orang. Asisten Zuu, ini saya. Saya terkunci di gudang. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Presentasi yang aku buat bagus tidak? Apa yang kamu buat? Ini yang aku buat, kamu masih mau mengklaim pekerjaanku. Baiklah, karena kamu ingin mempermalukan diri sendiri. Akan kuturuti. Silakan kalian periksa. Kemajuan pekerjaanku setiap hari. Dikirimkan salinannya ke Tuan Lee. Bagaimana denganmu? Apakah kau punya bukti bahwa kau yang membuat PPT ini? Saya. Jangan kira aku tidak tahu soal kejadian di hotel itu juga ulahmu. Kau bicara omong kosong. Lee Sisi telah menjebak rekan kerjanya dan mengambil hasil kerja kerasnya untuk dirinya sendiri. Lee Sisi akan dipecat dan dimasukkan ke dalam daftar hitam grup Long Yu. Tuan Lee, saya salah. Saya baru lulus dari universitas ternama. Jika Bapak memasukkan saya ke daftar hitam, hidup saya akan hancur. Tuan Lee, jangan. Tuan Lee, jangan. Tuan Lee, jangan. Sedangkan untuk Suji, penilaiannya lulus, dan dia akan menjabat sebagai penanggung jawab KTT bisnis ini. Saya tidak terima. Masih banyak orang yang belum dinilai. Bapak harus memberi kami penjelasan. Siapa kau? Perlukah aku menjelaskannya padamu? Selama masa penilaian, hanya Suzy yang setiap hari melaporkan kemajuan pekerjaannya kepada Tuan Lee, dan semua datanya dikumpulkan sendiri di perpustakaan umum. Datanya lebih lengkap dan terperinci daripada data di basis data perusahaan. Keberhasilan kerja semua orang yang hadir di sini tidak sebanding dengan Suzy. Suzy pantas menjadi penanggung jawab KTT. Memang pantas. Tak disangka Tuan Lee sangat tegas dalam melindungi seseorang. Aku tidak boleh membiarkan Suzy menarik semua perhatian Tuan Lee. Aku harus menunjukkan diriku di depan Tuan Lee. Baik, kelompok berikutnya silakan lanjutkan laporannya. Sudah waktunya mengembalikan kartu tambahan ini. Lagi pula sekarang aku sudah punya pekerjaan tetap. Dia mengajakku bertemu. Terlalu berbau karyawan. Dia pasti berpikir pekerjaanku menyedihkan. Tidak boleh. Aku harus ganti baju. Jas hitam. Suami. Tuan Lee. Kenapa Anda yang datang? Maaf ya, saya salah orang. Salah orang?
Bukankah kamu yang mengajak saya ke sini? Bagaimana mungkin saya mengajak kamu? Aku mengajak suamiku. Bos? Maaf. Saya salah kirim pesan. Saya tadinya ingin mengajak suami saya, tapi tidak sengaja salah kirim ke Anda. Pantas saja berpakaian begitu menarik. Iya, Tuan Lee. Karena Anda sudah datang, bagaimana kalau saya ajak Anda jalan-jalan? Dan mentraktir Anda makan? Mampukah kamu mentraktir saya? Soal itu Anda tidak perlu khawatir. Modalnya dari Anda juga. Barang-barang yang Anda berikan pada saya sudah saya jual. Tuan Lee, ada apa denganmu? Jangan bicara denganku. Kenapa tiba-tiba marah seperti ini? Tuan Lee, kenapa kamu begitu marah? Keyboard ini tidak salah apa-apa, kan? Xu Ziyi tidak hanya mentraktir saya makan, malah menjual barang-barang yang saya berikan padanya. Apakah dia tidak peduli padaku? Saya tidak tahu apakah Ziyi peduli padamu atau tidak. Tetapi, kamu sepertinya cukup peduli padanya. Tuan Lee, jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya. Tidak mungkin. Saya sudah melihatnya. Tuan Lee keras kepala sekali. KTT bisnis besok, bagaimana persiapan Xu Ziyi? Xu Ziyi sangat cakap dalam bekerja. Ada beberapa celah dalam KTT, dan dia bisa memperbaikinya tepat waktu. Jika ada situasi yang tak terduga, dia bisa mengatasinya dengan fleksibel. Dia bekerja dengan tertib dan bisa membedakan prioritas. Kemampuan eksekusinya sangat kuat dan efisien. Benarkah? Dia telah banyak berkembang, dan tidak membutuhkanku lagi. Kau menertawakan apa? Tidak, aku tidak tertawa. Baiklah. Beritahu sutradara untuk siaran langsung dimulai setengah jam lagi. Baik. Tempat pendaftaran tamu bisa diatur oleh staf sekarang. Kalian berdua, periksa peralatan rekaman dan suara. Pastikan tidak ada masalah. Baik. Kalian tetap di sini dan perhatikan semua orang jika ada masalah atau kebutuhan. Baiklah, pergilah. Kerja bagus. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Lee. Xu Ziyi, meskipun kau pandai merayu, lalu bagaimana? Hanya aku yang paling mengerti Tuan Lee nanti. Ketika ayah Tuan Lee datang, aku akan menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Tuan Lee pasti akan kagum denganku. Tuan Lee, tua Anda datang untuk mendukung putra Anda. Tuan Lee, kan? Kudengar hubungan Anda dan putra Anda tidak baik. Tuan Lee sudah memutuskan hubungan dengan Anda. Sepertinya itu semua tidak benar. Jangan bicara lagi. Kenapa kau datang? Seingatku aku tidak mengundangmu. Saya tidak ingat mengundangmu. Undanganmu sudah dititipkan ke meja kerja saya. Kalau saya tidak datang, bukankah itu akan membuat saya terlihat tidak berperasaan? Siapa yang mengirimnya? Tuan Lee, saya yang mengundang Tuan Lee senior. Di luar sana beredar kabar bahwa ada kesalahpahaman antara Anda dan Tuan Lee senior. Tetapi sebagai ayah dan anak, kesalahpahaman apapun bisa diselesaikan, bukan? Dan juga, saya juga mengundang adik Anda. Kak, kau mengadakan pertemuan puncak sendiri tanpa mengundang kami. Apakah kau merasa tempat ini terlalu kecil dan membuatmu malu? Sok pintar. Tuan Lee, bagaimana Anda bisa mengabaikan niat baik saya? Kak, lihatlah baik-baik. Kau bahkan tidak punya pegawai rendahan yang mengerti. Ayah adalah presiden grup Lee pertemuan puncak seperti ini. Bagaimana bisa tanpa beliau? Pertemuan puncak ini terlihat kurang investasi. Meskipun Longyu adalah perusahaan 500 besar, tetapi tanpa fondasi 100 tahun grup Lee, ia tetap tidak akan stabil. Kamu sangat memahami perusahaan saya. Pernah mendengar sedikit, tapi kamu sendiri bisa mencapai seperti ini. Sudah sangat bagus. Jika kamu bersedia kembali ke grup Lee dan mulai dari bawah. Di masa depan, grup Lee akan saya serahkan kepada Anda, bukan tidak mungkin. Ayah, bukankah Anda sudah berjanji untuk memberikan grup Lee kepada saya? Lihatlah, ada orang yang menginginkannya. Sementara saya tidak tertarik. Li Yanqi, kau bicara apa barusan? Ayah, jangan marah. Jangan sampai sakit gara-gara orang seperti ini, tidak sepadan. Li Yanqi, kau benar-benar tidak menghormati orang tua. Jangan kau kira setelah meninggalkan keluarga dan mendirikan Longyu, kau jadi hebat.
Kuberitahu di mataku, kau tetap tidak berharga. Jangan sok tua di sini. Kau, ditambah pria penipu sepertimu ini, meskipun berusaha sekuat tenaga, kalian tidak akan bisa menyamai 1% dari pencapaian Lianqi saat ini. Sedangkan kau, penuh tipu muslihat, dan berwajah yang membuat pria sakit kepala dan wanita muak. Apa hakmu membandingkan diri dengan Lianqi? Kau, bajingan. Gadis kecil dari mana kau? Tidak ada tempat bagimu untuk bicara di sini. Pergi sana. Selama aku di sini, dia boleh bicara sesukanya. Yang harus pergi adalah kalian. Anak durhaka. Ayah, jangan marah lagi. Lianqi, jangan terlalu kejam. Agar kita bisa berjumpa lagi dengan baik, kau tidak menghargai hubungan keluarga, maka jangan salahkan kami jika nanti tidak sopan. Dan juga, acara puncakmu ini sangat sederhana. Siapapun boleh datang. Ayah, ayo kita pergi. Tuan Li, kamu baik-baik saja? Anda tidak perlu membelaku. Aku bisa mengatasinya. Tuan Li, Anda tidak tahu. Aku ini sangat protektif dan tidak bisa menahan diri. Aku tahu. Lumayan galak. Tuan Li, pertemuan puncak akan segera dimulai. Silakan duduk. Saya permisi ke toilet. Baik. Asisten Zhou. Hubungan keluarga Tuan Li tampaknya agak rumit. Ayah Tuan Li berselingkuh saat masih menikah dan memiliki anak haram dengan wanita lain, Li Cheng yang tadi itu. Lalu bagaimana reaksi Ibu Tuan Li setelah mengetahui hal itu? Beliau jatuh sakit dan meninggal beberapa tahun kemudian. Pria brengsek. Saat Tuan Li berusia 18 tahun, beliau memutuskan hubungan dengan ayahnya dan bersumpah untuk tidak menerima apapun dari ayahnya. Dan grup yang beliau dirikan sendiri pasti akan lebih sukses daripada grup Li. Tuan Li sungguh luar biasa. Kalian sedang membicarakan apa? Tidak ada. Kapan Tuan Li akan mengurus akta nikah? Sore ini. Setelah pertemuan puncak selesai, kita bisa langsung pergi. Baik. Tuan Li, kebetulan saya juga mau mengurus akta nikah. Kita pergi bersama saja. Kamu juga mau mengurus? Begini, di jam kerja keluar dinas bersama bos. Tidak perlu cuti. Kamu tahu kan, cuti itu ada potongan gaji. Dasar kamu. Tuan Li sudah menikah. Suzy, kamu harus ingat, hubunganmu dengan Tuan Li hanyalah hubungan atasan dan bawahan. Dia sudah menikah. Akta nikah sudah diurus. Terima kasih. Tuan Li, ada masalah besar. Nenek terkena serangan jantung dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Apa? Nenek baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba sakit? Tuan Li senior bilang, dia ingin memindahkan saham atas nama nenek kepada Li Cheng. Tetapi nenek tidak setuju. Katanya itu untukmu. Akhirnya mereka bertengkar. Lalu nenek terkena serangan jantung. Lebih cepat lagi. Jika terjadi sesuatu pada nenek, aku tidak akan memaafkanmu. Lepaskan aku. Ayah, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Lianqi, beraninya kau menyentuh ayah? Ayah kan tidak sengaja membuat nenek dirawat di rumah sakit. Dan jangan lupa, aku juga anggota keluarga Li, saham keluarga Li, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kau tidak pantas memanggilnya nenek. Lianqi, bagaimana aku bisa punya anak brengsek sepertimu? Kau sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan adikmu. Adik? Anak haram hasil perselingkuhanmu. Aku tidak mengakui memiliki adik seperti itu. Kau. Lianqi, bukankah kau juga selingkuh dengan Suzy? Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Mengatakan tentang aku dan ayah? Hubunganku dan Suzy bukan seperti itu. Sudahlah, jangan berpura-pura di depan kami. Kau pikir kami tidak tahu? Tatapan kalian berdua seperti sudah jatuh cinta. Kau menjelek-jelekanku tidak masalah, tapi Suzy, coba kau katakan sekali lagi tentang dia. Tuan Li juga cukup protektif ya. Bagaimana kabar nenek? Nenek sudah pulih, tapi kalian jangan membuatnya terkejut lagi. Kalau tidak, siapapun akan sulit menyelamatkannya. Tuan Li, kalau begitu saya permisi dulu. Nanti saya akan menjenguk nenek lagi. Baiklah. Menjenguk nenek.
Aduh, Saya tidak melihat jalan. Maaf. Nah, baik-baik saja. tatapan kalian berdua seperti sudah jatuh cinta. Masa sih? Semencolok itu kah? Bagaimana ini? Tatapan kalian berdua menunjukkan rasa sayang yang mendalam. Suzy, kedepannya, selain urusan pekerjaan yang penting, kamu harus mengurangi kontak dengan Tuan Lee. Tatapan kalian berdua menunjukkan rasa sayang yang mendalam. Kamu malah memberiku kulit jeruk? Maaf, Nenek. Saya tadi sedang memikirkan sesuatu. Saat ini, Nenek ingin sekali bertemu cucu menantu Nenek. Andai saja dia ada di sini, Nenek tidak akan diberi kulit jeruk. Nenek, saya kupaskan lagi untuk Nenek. Kamu ini tidak becus merawat orang. Panggil Zi saja, Nenek sangat merindukannya. Baik. Tuan Lee, pekerjaan saya sedang agak banyak belakangan ini. Kalau tidak ada hal penting, jangan hubungi saya lagi. Saya tutup dulu. Halo. Aduh, kamu membuat dia marah ya? Sepertinya tidak. Beritahu dia, malam ini ada acara makan malam penting. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Lee, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Kami pergi dulu. Sampai jumpa. Tuan Lee, bebek panggang hari ini sangat lezat. Suzy, kamu sibuk apa akhir-akhir ini? Kenapa tidak membalas pesanku? Hanya beberapa pekerjaan rutin. Kalau bukan karena hari ini, takut kamu diganggu di acara minum, aku juga tidak akan datang. Ternyata tidak minum juga, kan? Hanya makan bebek panggang. Sudahlah, aku antar kamu pulang dulu. Tuan Lee, saya ingin ke toilet. Anda pulang duluan saja. Saya akan agak lama. Hei, Tuan Lee, Anda berencana bagaimana menghadapi mereka? Ayahku, orang tua itu, sepertinya sudah dibujuk oleh nenekku. Perempuan tua itu katanya ingin mengalihkan semua saham ke Lianchi. Saya tidak mungkin memberi mereka kesempatan ini. Saya sudah menaruh obat di suplemen ayahku. Setelah malam ini berlalu. Hahaha. Memang Tuan Muda Lee jenius. Siapa? Astaga, hotel bintang 7 masih bisa kemasukan kucing liar. Bagaimana manajemen hotel ini? Tuan Lee, mulai sekarang, Anda adalah satu-satunya kepala keluarga Lee. Mengapa repot-repot dengan kucing liar itu? Ya, sudahlah. Minumlah. Tuan Lee. Saya di sini. Tuan Lee, Anda cepat-cepat kembali untuk menyelamatkan Tuan Lee senior. Saya baru saja mendengar langsung Li Cheng mengatakan bahwa dia menaruh sesuatu di suplemen Tuan Lee senior. Ayo. Tuan Lee, minggir. Anda tidak boleh masuk. Tuan Lee senior sudah memberi perintah tanpa izinnya. Anda tidak boleh masuk. Tuan Pak Lee, beliau dalam bahaya. Kami datang untuk menolong beliau. Waktu sangat terbatas. Cepat biarkan kami masuk. Tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Pak Lee untuk memastikan itu. Beliau dalam keadaan kritis. Bagaimana bisa dikonfirmasi? Pak Lee. Ya, Tuan Lee. Ayah baik-baik saja. Kenapa sampai dirawat di rumah sakit? Lianchi, apakah kau yang melakukannya? Pagi tadi saat aku pergi, ayah masih baik-baik saja. Saat kau berbuat sesuatu, pikirkan dulu siapa orangnya. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa bersikap angkuh.
Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Pak Li, beliau meninggal karena keracunan. Dibawa ke sini terlalu terlambat, tidak tertolong. Bagaimana bisa begini? Hahaha. Ayah meninggal, kau malah tertawa. Orang tua itu sebelum meninggal sudah membuat surat wasiat mengatakan akan memberikan semua hartanya kepadaku. Pada akhirnya, kau tidak mendapatkan apa-apa. Apakah kau yang melakukan ini? Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Lalu bagaimana kalau bukan aku? Aku dan ibuku telah menderita selama bertahun-tahun di luar. Ini semua adalah hakku. Sejak dia membuat surat wasiat itu, aku berharap dia meninggal lebih cepat. Anak durhaka. Ayah, kau belum meninggal? Untunglah dibawa ke sini tepat waktu. Cuci perut saja sudah cukup. Bagaimana kau tahu aku akan kenapa-napa? Kau tidak perlu bertanya banyak. Kau hanya perlu tahu, hal ini dilakukan Li Cheng itu saja. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Lalu menurutmu mengapa kau bisa keracunan? Keluarga Li hanya tersisa kau dan Li Cheng kan? Tidak mungkin dia. Apakah itu dia atau bukan? Kita coba selidiki saja. Bagaimana? Kau. Ayah, maafkan aku. Aku hilaf sesaat aku bodoh. Aku sudah tahu aku salah, maafkan aku kali ini. Kau ingin mencelakaiku? Bukan. Pak Wan, pindahkan semua hartaku kepada putra sulungku Lianji. Ayah. Sedangkan Li Cheng, anak durhaka ini seret dia keluar. Lepaskan aku, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kau tahu bagaimana aku hidup selama ini. Orang-orang di luar di permukaan menghormatiku, tapi diam-diam mereka memanggilku anak haram. Kau telah melakukan begitu banyak hal buruk. Kau seharusnya sudah mati. Kau pantas mendapatkan ini. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Yanci, ayah salah, aku sangat salah. Aku terlambat menyadarinya. Maafkan aku. Yanci, apakah kau masih mau mengakui aku sebagai ayahmu? Apa hakmu untuk berpikir? Setelah kau meminta maaf, aku harus menerimanya. Akibat yang kau terima hari ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Ayo pergi. Yanci. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Sama-sama, sebagai karyawanmu aku tetap harus menjaga kepentingan bos. Itu aku pergi dulu. Sepertinya, aku benar-benar jatuh cinta pada Suzy. Tapi aku terlambat datang. Dia sudah punya suami. Aduh, Tuan Li. Suami Suzy sepertinya tidak pernah muncul. Mungkin Suzy dan suaminya menikah bukan karena cinta, kan? Datanglah ke kantorku. Oh. Tuan Li, Anda memanggil saya. Apakah ada pekerjaan yang ingin Anda perintahkan? Suzy mendongak menatapku. Di mana suamimu? Apakah dia baik padamu? Baik, sangat baik. Jangan kepo, saya akan kembali bekerja. Suzy, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Katakan padaku jika ada yang membuatmu tidak senang. Tidak ada apa-apa. Aku cukup mengenalmu. Kenapa kau menghindariku akhir-akhir ini? Aku paling benci warna putih. Kau selalu memakai kemeja putih dan berkeliaran di depanku. Aku sangat terganggu. Hanya karena ini? Iya. Apa dia sedang datang bulan? Segalanya terlihat salah di matanya. Aku mengerti. Dia tidak marah? Tuan Li, kalau begitu tidak ada apa-apa, saya kembali bekerja dulu. Pengurus rumah, buang semua baju putihku. Apa aku tadi bereaksi berlebihan terhadap Tuan Li?
Kenapa dia mencariku selarut ini? Bagaimana ini? Untuk pemilihan karyawan teladan, kamu perlu membawa sertifikat tingkat nasional. Ingatlah untuk membawanya besok. Bu, waktu SMA dan kuliah dulu, Ibu simpan di mana sertifikat-sertifikat tingkat nasionalku? Aku membutuhkannya untuk pemilihan karyawan teladan. Tidurlah dulu, nanti Ibu carikan. Terima kasih, Bu. Sertifikat tingkat nasional. Akta nikah termasuk kan? Oh, baiklah. Aku segera ke sana. Bagus, Suzy Yi sudah menikah, masih berani menggoda Tuan Li. Bagaimana bisa? Bagus, Suzy, kau tidak pantas. Kau ingin menikahi keluarga kaya. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pak Tuwali, dari perusahaan Tuan Muda, Nona Jiang datang. Pak Tuwali, saya datang untuk menemui Anda, ingin memberitahu Anda. Apakah Anda tahu Tuan Li sudah menikah? Kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan ini. Saya. Antar dia keluar. Pak Tuan Li menikah di belakang Anda, bagaimana Anda bisa tinggal diam? Berani sekali. Pernikahan Yanchi sudah lama aku ketahui. Hanya saja berita pernikahan Yanchi belum diumumkan. Sebagai karyawannya, kau diam-diam datang ke sini untuk membicarakan hal ini. Tingkah lakumu adalah mengkhianati Yanchi. Tidak. Saya juga melakukan ini demi Pak Tuan Li. Istri Tuan Li adalah rekan kerja saya, Suzy. Orang seperti dia, bagaimana dia bisa cocok dengan keluarga Li? Kau bilang yang menikah dengan Yanchi adalah Suzy, yang selalu bersamanya di sisinya itu. Benar, Pak Li, Bapak tidak tahu Suzy Yi, dia orangnya di perusahaan kami reputasinya sangat buruk. Dia tidak hanya suka bergonta-ganti pasangan, menggoda pria di mana-mana, tetapi dia juga tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan, hanya tahu cara bertengkar dengan rekan kerja. Sebelumnya di perusahaan kami ada seorang karyawan yang sangat baik, dialah yang diusir olehnya. Kau bilang orang seperti itu, bagaimana bisa pantas menjadi istri Tuan Li? Beri aku nomor teleponnya. Baik. Halo? Kamu Suzy kan? Saya ayah Yanchi. Kita sudah pernah bertemu beberapa kali. Bapak mencari saya. Ada yang bisa dibantu. Mengenai urusan Yanchi, kita sebaiknya bertemu langsung saja. Baik. Masuk. Tuan Li, Sertifikat karyawan teladan Suzy sudah diserahkan? Suzy sedang cuti. Pak Li, penjaga keamanan bilang Suzy dipanggil oleh Pak Li. Apa? Kalau begitu, saya akan langsung saja. Jangan-jangan Pak Li memanggil Suzy untuk memberi Suzy kartu bank dan memintanya meninggalkanmu? Dia berani, siapkan mobil. Kartu ini berisi 50 juta. Ini? Selama ini saya telah dibutakan kurang perhatian pada Yanchi. Saya bahkan tidak tahu kalau kamu istrinya. Apakah Bapak salah paham? Saya tahu kalian masih marah pada saya, tidak mau mengakui saya sebagai ayah. Terimalah 50 juta ini. Anggap saja sebagai hadiah perjumpaan dari saya. Saya tidak bisa menerima pemberian tanpa alasan. Saya pasti tidak bisa menerima ini. Dan saya benar-benar bukan istri Tuan Li. Terimalah saja. Saya tahu, kamu juga tidak peduli dengan ini. Anggap saja ini sebagai restu. Dari saya sebagai seorang ayah untuk kalian berdua. Yanchi sejak kecil adalah anak yang pendiam. Tidak pernah membuat saya dan ibunya khawatir. Tapi dia juga anak yang sangat suka bermain. Saya ingat suatu kali, saya pulang larut malam setelah acara bisnis. Dan mendapati dia tertidur sambil memeluk Lego. Oh ya, Yanchi alergi alkohol, cukup parah. Kamu jangan sampai membiarkan dia minum alkohol. Dulu waktu malam, dia suka menendang selimut saat tidur. Saya tidak tahu apakah setelah dewasa, kebiasaannya itu sudah hilang. Dan juga, dia dulu sangat suka iga babi asam manis buatan saya.
Sayangnya, saya telah mengecewakan Yanchi. Saya tahu, dia tidak mungkin lagi mengakui saya sebagai ayahnya. Z, nanti apapun yang terjadi pada kalian, beritahu saya harap saya bisa menjadi tempat bergantung kalian selamanya. Suzy, belum menyerahkan sertifikat sudah lari ke sini. Apa kamu tidak mau bonus karyawan teladan? Yanchi, kenapa kamu ke sini? Aku hanya ingin Suzy menjagamu dengan baik. Kalau begitu kamu salah orang. Dia hanya karyawan biasa. Aku tidak butuh dia menjagaku. Tapi karyawan Longyu Group bilang kalau dia istrimu. Siapa yang menyebarkan gosip ini? Tuan Lee, saya sudah menjelaskannya. Apa ini benar-benar hanya gosip? Urusanku bukan urusan Anda. Tidak pergi. Oh. Sampai jumpa, Paman. Kenapa kamu menemuinya? Dia bilang ini tentang Anda ada hubungannya. Aku cuma mau melihat dulu baru memberitahu Anda. Kamu peduli padaku. Sebagai karyawan, melindungi kepentingan atasan adalah tugasku. Hanya itu? Iya. Kalau tidak, apa lagi? Lain kali dia mencarimu. Beritahu aku. Jangan pergi sendiri. Oh. Baik. Suzy, Tuan Lee, ku dengar kalian dipanggil Pak Lee. Dia sangat khawatir, takut kau menerima kartu bank dari Pak Lee untuk meninggalkannya. Untungnya aku tidak menerima 50 juta itu. Kalau tidak, Pak Lee pasti mengira aku disogok. Selidiki, siapa yang menghubungi Pak Lee suruh dia ke kantorku. Baik. Pak Lee, Anda mencari saya. Kau memfitnah Suzy sebagai istriku, bahkan sampai mengadu ke Pak Lee. Memfitnah? Tuan Lee, maksud Anda, istri Anda bukan Suzy. Bagaimana? Kau pikir dia istriku? Ya, saya bahkan melihat akta nikahnya. Tuan Lee, saya mengerti, pasti Suzy, dia memalsukan akta nikah dengan Anda. Suzy ini sebelumnya pernah mencuri pakaian Anda, sekarang memalsukan akta nikah dengan Anda. Tuan Lee, dia pasti punya niat buruk terhadap Anda. Anda tidak boleh melepaskannya. Menjauhlah 5 meter dariku. Tapi karyawan grup Longyu bilang dia istri Anda. Akta nikah sudah diterbitkan ulang. Sebelumnya ada banyak kebetulan. Mungkinkah Suzy, dia benar-benar... Tuan Lee, Anda benar-benar sudah menikah dengan siapa? Tidak bisa. Istri Anda hanya boleh saya. Anda tahu, saya menyukai Anda sudah berapa lama. Sejak saya masuk perusahaan ini, saya selalu memperhatikan Anda. Lihatlah saya. Seandainya Anda lebih memperhatikan saya, pasti Anda akan mengerti perasaan saya, Tuan Lee. Anda dipecat. Apa? Tuan Lee saya. Keluar dan urus serah terima dengan HRD. Jangan membuat saya mengulanginya lagi. Tunggu. Jangan-jangan dia belum tahu. Suzy. Ada apa? Tiba-tiba meneleponku. Apakah sudah menetapkan tanggal perceraian? Belum. Hanya menanyakan kabarmu. Selamat malam. Tidak apa-apa. Siang bolong begini, selamat malam. Asisten Zu. Tuan Lee. Lusa ulang tahunku. Rencanakan sebuah pernyataan cinta yang romantis. Para wanita pasti akan menyukai hal seperti ini, kan? Tuan Lee, Anda berencana menyatakan cinta pada Suzy. Nama istriku juga berani kau sebut langsung. Istri? Suzy. Tuan Lee, ini benar-benar seperti air bah menerjang kuil naga. Keluarga sendiri tidak saling mengenal. Dia sekarang belum tahu kalau aku suaminya. Aku berencana di hari ulang tahunku untuk mengungkapkan identitasku padanya. Tuan Lee, namun akhir-akhir ini Suzy agak bersikap dingin padamu. Kau yakin dia akan datang ke pesta ulang tahunmu? Suruh dia datang ke kantorku. Baik.
Tuan Li, Anda memanggil saya. Itu lusa ulang tahunku. Apakah kamu mau datang? Hari itu aku ada urusan. Aku tidak akan. Tuan Li sudah banyak membantuku, bahkan tidak merayakan ulang tahunnya. Sungguh keterlaluan. Aku terpaksa membatalkan urusanku itu untuk merayakan ulang tahun Tuan Li. Benar. Sungguh. Su Ziyi, kau terlalu lemah. Dia hanya sedikit menunjukkan kekecewaan. Kau langsung setuju. Kau, bagaimana kau bisa mengendalikan perasaanmu sendiri nanti? Yang terpenting sekarang jangan terburu-buru. Lebih baik pikirkan dulu, apa yang akan diberikan kepada Tuan Li sebagai hadiah ulang tahun. Baju, dasi, sepatu kulit, Tuan Li, ini semua barang mahal. Aku tidak mampu membelinya, Tuan Li begitu kaya. Apa yang sebenarnya dia butuhkan? Oh iya, aku bisa bertanya pada nenek. Nenek, bukankah ini rumah Pak Li? Kenapa nenek membawaku ke sini? Bu, bahan-bahannya sudah siap, kita bisa mulai. Yanci sangat suka dengan salah satu masakan ini, yaitu iga babi asam manis buatan ayahnya. Iga babi asam manis. Orang lain tidak bisa membuatnya seenak itu. Di pesta ulang tahun Yanci, kamu bisa belajar membuatnya. Agar Yanci juga bisa merasakan ketulusanmu. Nenek, Anda salah paham. Saya terhadap Tuan Li hanya rasa hormat kepada atasan. Sudahlah, nenek mengerti. Pergilah. Aduh, cucu menantuku sayang. Anak bodoh ini, sekian lama tidak menyadari kalau Ziyi adalah cucu menantuku. Nenek terciprat minyak. Iga babi asam manis ini terlalu sulit dibuat, ya? Dulu di rumah, saya hanya bisa memasak masakan sederhana. Kamu akan terbiasa kalau sering berlatih. Bagaimana kalau saya memikirkan hadiah lain saja? Ini terlalu banyak membuang bahan makanan. Paman, di hari ulang tahun Tuan Li, Anda bisa langsung memasakkan hidangan ini untuknya. Sudahlah, dia tidak mau bertemu dengan saya. Aduh, Anda diam-diam saja membuatnya. Mungkin nanti Tuan Li setelah merasakan masakan ayahnya, akan sangat tersentuh dan mau bertemu dengan Anda. Baiklah, nanti saya akan bersembunyi di dapur. Menurutmu, apakah Suzy akan menyukainya? Aduh, tentu saja Tuan Li. Tidak ada gadis manapun yang bisa menolak romantisme yang mengharukan seperti ini. Tuan Li, selamat ulang tahun. Membawa apa? Rahasia. Dekorasi ini, jangan-jangan di hati Tuan Li tinggal seorang putri kecil. Perencana acara bilang 99% wanita menyukai gaya ini. Bagaimana kalau Suzy adalah 1% sisanya? Sudahlah, jangan berdiri saja, silakan duduk. Ayo Ziyi, duduk di sebelah nenek. Kamu juga duduk. Yanci itu, dia selalu tidak suka keramaian. Ulang tahunnya selalu dirayakan di kantor. Berkat Ziyi, kalau tidak nenek tidak tahu kapan bisa makan kue ulang tahun Yanci. Ini, apa hubungannya denganku? Nenek, kalau nenek terus begini, nanti aku bagaimana menyatakan perasaanku? Anak muda kok terburu-buru sekali? Tenang saja. Semua ini berkat kamu. Kamu pembawa keberuntungan bagi keluarga kami. Setelah kamu datang, Yanci ini semuanya menjadi lebih baik. Haha. Nenek bisa saja. Baiklah. Nenek tidak menggodamu lagi. Ayo, kita makan. Iga babi asam manis ini enak sekali. Kalian coba. Nenek, Tuan Li. Siapa koki hari ini? Koki hari ini siapa ya? Kenapa? Kau tidak suka rasanya? Kalau begitu, saya minta koki buatkan lagi untukmu. Tidak usah.
Enak sekali. Terima kasih. Tuan Lee, selamat ulang tahun. Ini hadiah dari saya. Kenapa kau memberiku Lego? Ku dengar, waktu kecil Anda suka memeluk Lego saat tidur. Pasti Bapak sangat suka Lego. Kurasa, waktu luang Tuan Lee agak terlalu sedikit. Jadi aku memberimu Lego. Kau ingat betul hal-hal ini. Aku suka hadiahnya, tapi potongannya terlalu banyak. Perlu kau merakitnya bersamaku. Ah? Kau yang membelinya, tentu saja kita harus merakitnya bersama, baru bisa dibilang hadiah yang utuh. Baiklah, sepertinya ada yang salah. Baiklah, baiklah. Ayo, kita foto keluarga. Biar aku yang foto. Aduh, kalian para pria mana tahu soal foto? Handphonenya kasih aku, biar aku yang foto. Aduh, Zi, kau ikut juga. Lihat kamera, 3, 2, 1. Nyonya, lihat. Saya masih ingat suatu ketika, saya pulang larut malam setelah acara bisnis. Saya menemukan dia tertidur sambil memeluk Lego. Oh iya, Yanci alergi alkohol, cukup parah. Jangan sampai kau memberinya minuman beralkohol. Dulu saat malam hari, dia suka menendang selimut saat tidur. Entah sekarang setelah besar, kebiasaannya itu sudah hilang atau belum. Dan juga, dulu dia sangat suka iga babi asam manis buatan saya. Iga babi asam manis ini enak sekali. Kalian coba saja. Sudahlah, masa lalu tak bisa kembali. Biarkan saja berlalu. Tuan Lee, di wajah saya ada sesuatu. Tidak. Tuan Lee, silakan bersiap-siap. Nenek, ikut nenek keluar sebentar. Bantu nenek melihat sesuatu. Oh, baiklah. Zi, kamu sendirian? Tunggu di sini sebentar ya. Kenapa masih ditutupi kain? Yanci, bicara dong. Harus lembut dan penuh perasaan. Jangan seperti saat kamu bicara dengan bawahanmu. Baik, Nek. Tim pencahayaan siap, tim kamera siap, tim suasana siap. Tuan Lee, silakan masuk. Suzy. Tuan Lee, saya ada urusan mendadak. Saya pergi dulu lewat pintu belakang. Dia ingin menyatakan cintanya pada istrinya. Aku ngapain di sini? Pergi. Orangnya tidak ada. Kamu memotret apa? Dia menyatakan cintanya pada istrinya. Apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu sedih? Jangan sedih lagi. Fotonya, mau diedit? Ini mengisyaratkan aku untuk mengedit diriku sendiri, kan? Para wanita, seharusnya tidak ingin foto asli mereka diposting di media sosial, kan? Aku edit dulu, lalu aku kirimkan padamu. Benar juga. Sudah cukup bersih kan editannya? Pasti karena editanku kurang bagus. Zi, sudah malam. Minum susu dan tidurlah. Bu, bagaimana kalau aku benar-benar menyukai Tuan Lee? Menurut Ibu, apa aku harus mengundurkan diri? Tuan Lee sudah banyak membantumu. Kau tidak boleh merepotkannya. Tapi kalau kau pergi begitu saja, pekerjaanmu juga belum menghasilkan apa-apa. Kau akan mengecewakan Tuan Lee. Aku mengerti. Bekerja keras tapi tidak dihargai. Siapa yang mau melakukan pekerjaan ini? Hati-hati, bisa jadi pekerjaan ini akan ditugaskan kepadamu.
Departemen amal itu apa? Oh, itu adalah lembaga nirlaba milik Long Yu. Memberi bantuan kepada para lansia, memberi buku kepada anak-anak di daerah pegunungan, dan sebagainya. Melakukan pekerjaan tambahan tanpa gaji tambahan. Siapa yang mau? Benar-benar. Sebelum mengundurkan diri, aku akan membantu Tuan Lee melakukan sesuatu yang berarti. Kalau begitu aku pergi. Serius? Semua orang menghindari pekerjaan ini. Aku baru pertama kali melihat ada yang menawarkan diri. Karena dia mau melakukannya, daftarkan dia sebagai bintang amal tahun ini. Daftarkan saja dia. Baik. Aku akan memberitahunya hubunganku dengannya saat dia sedang bersinar. Yang berdada rendah ini, jangan. Terakhir kali dia memakai gaun berdada rendah, terlihat oleh orang. Ini terlalu panjang. Dia mudah jatuh. Ali, ini semua dari desainer top dunia yang mulai mendesain gaun untuk Nyonya sebulan sebelumnya. Jika Anda terus pilih-pilih seperti ini, pada saat acara amal, Nyonya tidak akan punya gaun untuk dipakai. Yang ini saja, dia akan merasa lebih hangat memakainya. Ngomong-ngomong, ini bukan bulu asli kan? Untuk acara amal, memakai bulu asli tidak baik. Jangan biarkan dia dicemooh orang. Pak Lee, jangan khawatir. Itu bulu ramah lingkungan. Tapi kalau Anda takut Nyonya digosipkan orang, sebaiknya Anda tidak membantu pekerjaan Nyonya secara langsung lagi. Kalau tidak, jika orang lain tahu, mereka pasti akan mengatakan semua itu adalah jasa Anda. Kamu benar. Ji, kenapa kau begitu beruntung? Kenapa Pak Lee begitu melindungimu? Ini semua salahmu. Semua salahmu. Halo? Nona Jiang, Siapa ini? suaraku tidak dikenali lagi. Aku putra kedua keluarga Li. Putra kedua Li. Kenapa kau tiba-tiba meneleponku? Aku hanya tidak suka melihat Li Yanqi begitu baik pada Zi. Jangan bilang kau masih menyukai Li Yanqi. Dia dan Zi telah menyakitiku begitu dalam, bagaimana mungkin aku masih menyukainya? Aku berharap mereka dicemooh orang sepertiku. Bagus, kalau begitu kita punya musuh yang sama. Jika kau ingin membalas dendam, lakukan apa yang kukatakan. Baik. Baiklah. Pegunungan Barat Daya membutuhkan pakaian anak perempuan. Bencana salju di utara. Center, mantel katun, mie instan. Baik, semuanya sudah dicatat. Ikuti secara spesifik waktu bantuan material. Saya akan memberi Anda jawaban nanti. Saya akan pergi ke kamar mandi dulu. Baik. Kepala Sekolah Su, makanan yang disumbangkan untuk anak-anak dan mantel katun, sudah diterima ya? Bagus, bagus. Terima kasih kembali. Jika ada yang dibutuhkan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Baik. Selarut ini belum pulang kerja. Masih ada beberapa batch bantuan material yang belum dikirim. Kwitansi pembelian juga perlu diperiksa satu persatu. Acara amal besok malam. Oh, perlu minum alkohol. Nanti saya bantu Anda. Bodoh, kamu dinominasikan sebagai bintang amal. Ini adalah majalah otoritatif yang menyelenggarakan pemilihan online. Saya yang mendaftarkan kamu. Gaun untuk kamu pakai besok. Wah, hebat. Terima kasih, Pak Lee. Kamu tidak mencobanya? Sekarang. Ruangan sebelah tidak ada orang. Lihat cocok atau tidak. Pergi sana. Oh. Kenapa lama sekali coba bajunya? Tuan Lee, dia baru saja masuk. Mungkin hanya 1 menit. Benarkah? Aku bagaimana ya? Rasanya sudah 10 menit. Apa tidak bagus? Bagus. Sangat cocok untukmu. Gaun ini berbulu, terlalu panas. Kenapa? Kau tidak suka gaun yang kuberikan? Ah, bukan. Hanya agak panas. Aku lepas dulu selendangnya ya. Pakai tanpa seizinku, jangan dilepas. Tapi aku kepanasan. Pesta yang lalu, kau tidak tahu kenapa aku mencarikanmu selendang, kan? Betapa cantiknya dirimu. Kau tidak tahu, kan? Tuan Lee itu.
Kalian pulang duluan saja, waktunya juga sudah malam. Nanti kalau sudah selesai urusanku, aku pulang. Baiklah, tapi baju ini harus disimpan baik-baik. Jangan dijual lagi. Aku tahu. Ini adalah pemenang voting online saat ini, Nona Suzy. Dia tidak hanya baik hati, tetapi juga sangat cantik. Selamat malam semuanya. Acara amal malam ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada individu dan tim yang telah memberikan kontribusi luar biasa untuk kegiatan amal tahun lalu. Selanjutnya, saya umumkan, berdasarkan hasil voting online, bintang amal tahun ini jatuh kepada Nona Suzy. Selamat. Terima kasih. Apakah Nona Su ada yang ingin disampaikan kepada semua orang? Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Kegiatan amalnya palsu. Li Cheng, bukankah ku dengar dia dikeluarkan dari keluarga Li? Meskipun begitu, dia masih kaya. Menghadiri acara amal masih mampu. Saya mantan rekan kerja Nona Suzy, saya ingin melaporkan. Nona Suzy menggelapkan dana amal. Kamu mengatakan Nona Suzy menggelapkan dana amal. Apa buktinya? Nona Suzy dulu bawahan saya, dia tidak kompeten sama sekali. Tapi dia suka mencuri. Saya pernah melihatnya memakai jepit rambut merek terkenal. Padahal dia mahasiswa miskin yang bahkan tidak mampu kuliah. Dari mana dia dapat uang? Uangnya semuanya hasil menggelapkan dana publik. Dan juga Lianci dia sengaja mempekerjakan orang yang tidak berpendidikan untuk membantunya memalsukan pembukuan. Jiang Mengjao, kau memfitnahku tidak apa-apa, tapi kau juga bersekongkol dengan Li Cheng untuk memfitnah Tuan Li. Kau pikir semua orang akan percaya omong kosong kalian? Omong kosong apa? Suzy Yi, bisakah kau menunjukkan bukti bahwa kau tidak menggelapkan dana publik? Jangan bilang kau bahkan tidak bisa menunjukkan kwitansi. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan kwitansi saya dicuri. Kwitansi itu sudah saya ajukan pembatalan. Pembatalan apa? Kurasa kau tidak bisa menunjukkannya. Saya punya semua faktur elektronik pembelian barang. Saya, Suzy Yi, tidak pernah menggelapkan dana amal. Ternyata Suzy benar-benar difitnah. Kwitansi ini jangan-jangan semuanya palsu di ponselmu. Kita semua tidak bisa melihat. Apa kau masih bisa menunjukkan bukti lain? Ya juga sih, kita tidak mungkin pergi ke tempat-tempat donasi untuk mengkonfirmasi satu persatu kan? Sepertinya, di sini sepertinya benar-benar ada yang disembunyikan. Siapa bilang tidak bisa dikonfirmasi? Semuanya, silakan maju. Saya dari SD Negeri Sukamaju, Kepala Sekolah Su. Barang-barang yang dikirim ke sekolah kami, saya bisa bersaksi. Jumlahnya sama dengan yang tertera di surat donasi. Kepala Sekolah Su? Saya Tuan Wang dari Panti Asuhan Kota Hangzhou. Rekan-rekan wartawan, pasti sudah tidak asing lagi dengan saya. Saya bisa bersaksi, barang-barang dari Nona Su sama dengan yang ada di daftar. Tuan Wang. Saya Tuan Liu dari Posko Penyelamatan di Pegunungan Barat Daya. Saya juga bisa bersaksi. Bapak Liu. Saya Ibu Li dari Panti Asuhan. Saya juga bisa bersaksi. Ibu Li, bagaimana kalian bisa ada di sini? Tadi saya kok tidak melihat kalian. Tuan Li yang mengundang kami ke sini. Tuan Li? Ternyata, kita benar-benar dipermainkan. Kalian berani menipu kami. Bagaimana mungkin? Lianci, bagaimana kau bisa? Lianci, bagaimana kau bisa? Bagaimana bisa tahu sebelumnya? Kejadian seperti hari ini, benar kan? Li Cheng, sejak kau diusir dari keluarga Li, aku sudah menyuruh orang untuk mengawasimu. Oh ya, dan teleponmu juga disadap olehku. Setiap gerakanmu ada dalam genggamanku. Aku sudah tahu sejak lama. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi aku mencegahnya sebelum terjadi. Lianci, meskipun kau sudah membuktikannya, lalu bagaimana? Ku beritahu kau, aku akan mengganggumu seumur hidup, membuat hidupmu tidak tenang selamanya. Sudahlah. Berhentilah menggonggong di sini. Asisten Zhu, jam segini orangnya seharusnya sudah sampai kan? Li Cheng, Jiang Mengyao kami menerima laporan. Kalian diduga memalsukan dokumen, menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik orang lain. Silakan ikut kami kembali untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Bukan, ini semua salah paham. Suzy, aku salah. Aku seharusnya tidak menargetkanmu, memfitnahmu. Maafkan aku, Suzy. Kak, semua ini karena perempuan jahat ini, dia yang menghasutku. Kalau bukan karena dia, aku juga tidak akan melakukan hal-hal itu, semua.
Semua karena dia. Kau mau apa? Jelas-jelas kau yang membawaku ke sini. Kalau bukan karena kau, bagaimana aku bisa masuk ke sini? Ku beritahu kau, aku tidak memukul wanita. Berisik, seret dia keluar. Bawa pergi. Jangan. Kak, dia yang salah, bukan Jangan. aku. Nona Su, barusan kami telah salah paham terhadap kamu. Kami benar-benar minta maaf. Silakan lanjutkan pidato Anda. Sebenarnya aku memang tidak lulus kuliah. Bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak. Saat aku dalam kesulitan, grup Long Yu yang menampungku. Daripada bilang aku bintang amal, lebih baik bilang Tuan Li lah bintang amalnya. Beliau bersedia membantu setiap orang yang membutuhkan. Bukan hanya aku, tapi juga para lansia di daerah pegunungan, anak-anak, anak yatim piatu. Di sini aku ingin berterima kasih kepada Tuan Resa. Beliau tidak memandang rendah pendidikanku, tidak memandang rendah pengalamanku. Beliau tumbuh di keluarga yang kurang kasih sayang, tapi bersedia bersinar dan memberikan kehangatan untuk menerangi setiap orang yang membutuhkan. Ternyata di hatinya aku sebaik ini. Nona Su, semangat. Tuan Li, ini surat pengunduran diri terjadwal. Aku sudah lama ingin pergi. Tapi aku selalu merasa bersalah kepada Anda. Jadi aku ingin melakukan sesuatu untuk Anda sebelum pergi. Su, Ziyi katamu, aku sebaik ini. Lalu kenapa kamu mengundurkan diri? Tuan Li, ada yang ingin kita bicarakan nanti. Nanti, apa kamu mau kabur diam-diam setelah pesta selesai? Kubilang padamu, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Apakah gajimu kurang tinggi atau kurang liburan? Katakan saja, aku bisa memenuhinya. Bukan keduanya. Lalu kenapa? Kamu harus memberitahuku hari ini. Li Yanci ini, apa dia memaksa karyawannya untuk memujinya? Kalau tidak, kenapa baru saja memujinya setinggi langit, tiba-tiba mengundurkan diri? Iya, benar, katakan. Mungkin ada pelecehan di tempat kerja atau semacamnya. Bukan. Kalian bicara apa? Tuan Li bukan orang seperti itu. Aku yang salah. Aku punya suami, tapi aku juga menyukai bosku. Aku merasa bersalah. Aku bukan orang baik. Bodoh. Aku suamimu. Akulah suamimu yang kau temukan setahun yang lalu dari biro jodoh. Dasar bodoh. Bahkan kamu lupa seperti apa penampilanku. Kamu benar-benar suamiku. Maaf, aku lupa seperti apa wajahmu. Aku bahkan masih belum pernah melihat buku nikah kita. Aku tidak boleh memberitahunya kalau aku juga lupa. Ini bukan hadiah di pesta ulang tahun, kan? Kamu melihatnya. Lalu kenapa kamu melarikan diri? Kukira itu untuk istrimu. Untuk istriku, benar. Nyonya, terimalah ini. Terima kasih, sudah menyiapkan ini untukku. Ngomong-ngomong, perjanjian 1 tahun kita akan segera berakhir. Oh ya, hampir lupa. Dia terus mengajakku bercerai. Hadiah-hadiah ini mungkin hadiah perpisahan untukku. Jadi, aku ingin memperpanjangnya. Memperpanjangnya menjadi selamanya. Zi, aku menyukaimu. Aku senang bahwa aku menyukaimu. Bukan lagi rahasia di hatiku. Aku juga menyukaimu. Acara amal menjadi ajang pamer kemesraan kalian berdua. Tuan Li, aku sarankan kalian berdua ciuman dong. Ciuman.